Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 MTS Nurul Falah yang Bapak cintai dan banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kalian mengikuti PJJ, ya saya bilang hari terakhir ya, dalam rangka kalian minggu depan sudah menghadapi penilaian akhir semester atau PAS yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 30 November. Di kalian materi semester ganjil sudah selesai, dan minggu kemarin pun saya mengadakan ulangan harian yang walaupun hasilnya mengecewakan, tapi kalian tetap mengerjakan daripada ada yang nilainya kosong sama sekali, dalam artian dia tidak mengerjakan soal yang saya berikan dalam ulangan harian. Itu sudah saya anggap bagus. Jadi untuk PAS yang akan datang, kalian pelajari saja dari awal ya, dari buku LKS atau buku paket yang kalian punya, dari mulai bab yang pertama ya sampai terakhir. Pokoknya semua buku, satu lembar buku ini ya kalian baca ya memang nggak keluar semua, ikan soal yang 40 pilihan ganda dengan 5 soal esai itu semuanya ada di buku. Kalau memang nggak ada di buku LKS ya ada di buku paket. Yang penting kalian belajar, jangan mentang-mentang kalian sudah mendapatkan kertas ulangan dari hari Senin sampai hari Jumat, itu semua dikerjakan, itu sesuai dengan harinya. Ya kira-kira kamu lihat harinya hari apa. Kalau misalnya hari Senin, kerjakan hari Senin, jangan kamu baru mengerjakannya hari Selasa. Ini ya, jadi kalian tetap taat pada aturan yang ada. Ada jadwal, kerjakan sesuai jadwal, walaupun mengerjakannya di rumah kalian masing-masing. Ini yang saya harapkan, supaya kalian betul-betul mendapatkan nilai yang bagus ya. Sebab kalau kalian kemarin tidak mengikuti ulangan-ulangan harian yang saya saya sudah memberikan kepada kalian, tapi kalian sendiri dari 5 kali pertemuan tidak ada. Saya memang dari 13 pertemuan tidak semuanya ulangan harian. Ya paling 4-5 kali ulangan harian itu dari awal. Itu semua nanti dipakai untuk penjumlahan nilai semuanya. Kalau kemarin kamu diberikan nilai rapot PTS, penilaian tengah semester, itu kan hanya nilai tengah semester aja, walaupun mungkin dapatnya 32, 52 ya. Nah, nanti digabung dengan ulangan harian, kecuali ulangan harian kalian gak ikut. Nah, tapi itu pun jangan sampai nilainya di bawah KKM. Kalau misalnya KKM-nya 68, kelas 7 nih ya, untuk kelas 7. Saya nggak berani kalau kelas 7 memberikan nilai 75, berat. Ya, itu harusnya di atas 68. Kalau ingin mendapat predikatnya minimal B lah. Kalau kalian cuma dapat 70 aja, itu masih C itu predikat kalian. Kalau bisa makin alak di rapat itu nilai 90 ya, biar dapatnya A. Nah, iya, karena predikat-predikat itu menentukan kalian nanti penjumlahan di akhir sekolah, akhirnya di kelas 9. Ketika kalian nanti menerima ijazah atau rapat akan kelihatan itu mana yang A, mana yang B, mana yang C. Jangan bangga dulu dapat 70, nilainya masih C. Apalagi kalau KKM-nya 75 nanti kalau kelas 9 tuh.
berat kalian. Ya. Makanya dengan apa untuk memperoleh hasil seperti itu? Ya belajar. Belajar dengan baik, belajar dengan tekun, teliti. Ketika mengisi soal teliti, jangan asal aja. Ya, paling kamu tidak bisa tengok kanan, tengok kiri kan? Ya, pagi ini pakai waktu. Biasanya kan kalau tugas bisa 1 minggu, kadang-kadang sudah lebih 1 minggu, sudah pelajaran selanjutnya baru ngirimin jawaban soal. Ya, itu kalau ulangan nanti pas itu nggak bisa. Ya, saya dikasih waktu dari jam 8 sampai jam 12 ya udah seperti itu. Wah ini kalau kalian masih bisa mungkin ya karena seminggu. Tapi ini jangan dianggap remeh, sebab kalau pengumpulannya hari Sabtu ya harus hari Sabtu dikumpulkan. Jangan sampai ketika dikumpulkan ada salah satu mata pelajaran yang belum dikerjakan sama sekali. Ya, jadi ini penting ya buat kalian. Itu hanya himbauan saja buat saya. Himbauan dari saya ya buat kalian agar kalian lebih memahami ya. Kemudian saya memberikan sedikit ini, dibilang kisi-kisi ya bukan, dibilang bukan ya masuknya kisi-kisi. Jadi soal yang diberikan ada 40 soal. Ini ayat Al-Qur'annya ya, biasa kamu yang bingung nih ayat Al-Qur'an ya. Ya, sifat 20 tuh, hafalkan tuh sifat 20. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat zaid. Ya, terus hafal itu wujud kidamba qamuholafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Iya, itu yang wajib. Yang mustahil ada lagi adam hudus pana masalah subi goirihi tadud ajud karoha dan selanjutnya. Nah itu nanti ada pembagiannya, ada yang nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada maknawi. Jadi klasifikasinya atau pengelompokannya ada 4 ya. Yang nafsiyah pasti satu tuh, wujud aja. Nanti ada lagi yang salbiyah, yang ma'ani, maknawi. Kemudian itu juga nanti ada menurut ayat Al-Qur'annya yang disebut dengan dalil nakli. Kalau dalil nakli, dalil yang ada pada Al-Qur'an dan hadis. Kalau akli secara akal pikiran manusia, itu nanti ada. Misalnya yang berhubungan dengan sifat wujud. Kan ada itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Wujud kan artinya ada. Adanya Allah ya dengan adanya langit dan bumi dan isinya. Itu. Nanti selanjutnya itu juga ada. Ada tuh di buku semua, dipelajari itu. Dibaca ya, jangan pelajari aja, dibaca. Karena kalau nggak dibaca nggak bisa. Ya, kemudian dari sifat-sifat ini juga tentang Asmaul Husna. Itu ada berapa? Ada 100 ya. 100 dikurangi 1 jadi 99. Itu juga dihafalkan. Ya. Nih misalnya Rahman artinya apa? Rohim artinya apa? Semua kan maha. Allah tuh maha semuanya. Makanya SWT subhanahu wa ta'ala yang maha esa, maha semua. Ya. Firman Allah misalnya salah contoh aja dalam surat At-Toha dikatakan Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna. Kalau disuruh cari al-husna itu asmaul husna dari mana? Di Al-Qur'an ini ada jelas. Itu pegangannya dari surat At-Toha ayat 8. Ya. Kemudian ya tentang akhlak. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul mahmudah. Itu sama tuh, mahmudah sama karimah sama-sama akhlak baik. Akhlak baik itu apa aja? Ada kan semuanya di situ buku. Akhlakul majmumah, akhlak yang tercela apa aja. Ya. Nah, itu juga harus kamu paham. Ya, seperti munafik termasuk munafik kan? Ayatul munafiqu salasun. Iya, tanda-tanda orang munafik ada 3 apa aja? Ya, ada semua di sana ya. Kemudian masalah riya ya, masalah adanya malaikat dan sebagainya. Kemudian juga
Asmaul Husna ini paling banyak juga ya menurut saya dibaca ya nih. Maksudnya paling 4 ya, Al-Qayyum, Al-Basit, Al-Ghafur ya. Kemudian malaikat, tugas-tugas malaikat juga harus hafal. Malaikat ada 10 kan? Ya. Tugas malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Ya, Malik, Ridwan. Nah, itu yang kamu hafal, yang wajib diketahui tugasnya. Ya, tugas yang menanya dalam kubur siapa? Tugas mencabut nyawa siapa? Tugas menjaga pintu surga, pintu neraka, mencatat amal kebaikan, mencatat amal keburukan, memberikan rezeki. Ya, dengan malaikat yang yang kepada nabi dan rasul. Itu tugasnya siapa? Kemudian juga makhluk-makhluk gaib, makhluk yang gak kelihatan kan, ada malaikat, ya ada jin, iblis, setan, ya. Nah itu diciptakan dari apa, ya. Itu juga harus paham. Ayat Al-Quran ini juga harus hafal. Kemudian akhlak tercela, ria tadi udah ya, akhlak tercela. Kemudian lagi, misalnya kalian ditanya syaratnya taubat itu apa? Iya, taubat juga ada syaratnya. Karena taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Artinya jangan taubat doang, tapi diulang lagi, itu namanya bukan taubat. Kalau taubatan nasuha, ya kita udah mau ampun nama Allah, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, namanya taubatan nasuha. Syarat-syaratnya apa lagi? Kamu cari lagi di buku. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki malaikat apa saja, cari lagi. Akibat kamu berbuat riya kan ingin dipuji orang, itu apa aja? Ada itu, akibatnya ada. Kalau ada sebab pasti ada akibatnya. Kemudian nanti ada melengkapi ayat atau hadis. Jadi di situ ditulis ayatnya, hadisnya, kamu tinggal memberikan harokat. Fathah kasrohnya belum ada itu. Kalau di pesantren namanya kitab gundul, ya. Kita bisa baca kalau kita paham nahwu shorof. Kalau di sekolah, kalau kita belajar seperti ini bukan di alam buah di pesantren, kita sering baca, kita sering menyimak, walaupun tidak ada harokatnya kita hafal. Berikut artinya juga harus paham, harus mengerti. Kemudian adab, doa juga ada adabnya. Adab-adab doa apa saja? Yaitu untuk kelas 7 mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti. Ini saja kisi-kisi yang saya berikan, mudah-mudahan itu bermanfaat. Dan kalian yang paling penting betul-betul belajar dengan tekun, baca bukunya. Walaupun di rumah tetap dibaca. Jangan nanti kalau pilihan ganda asal isi aja, hasilnya nggak bagus. Saya pengennya ya minimal dapat 70 lah. Ya jangan dapat 20, 11, 1, 0, ya jangan ya. Pertama ini kelas 7 nih, saya penting banget mengingatkan kepada kelas 7 untuk pelajaran akidah akhlak. Ini saja yang saya berikan. Yang paling utama adalah jaga kesehatan. Tetap semangat belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.